Australia-Indonesia angkat senjata perang terbuka di perbatasan. Kabar terbaru yang cukup panas datang dari sengketa wilayah antara Australia dan Indonesia di gugusan Pulau Pasir. Tak main-main, ternyata selama ini ada satu wilayah yang direbut Australia dari Indonesia, bahkan kawasan yang diperebutkan itu pun diperkirakan mengandung potensi sumber daya migas yang cukup besar. Namun jika wilayah tersebut direbut kembali oleh Indonesia, perang senjata pasti akan terjadi. Australia semakin menjadi-jadi dengan mengambil satu demi satu pulau milik Indonesia. Perang senjata makin akan terjadi. Australia semakin menjadi-jadi dengan mengambil satu demi satu pulau milik Indonesia. Dikutip dari banyak sumber berita bahwa wilayah yang diperebutkan ini adalah gugusan Pulau Pasir atau Australia, menyebutnya dengan nama Asmoris beserta kawasan di sekitarnya. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timur ini pun sebenarnya lebih dekat jaraknya dengan Indonesia, yaitu hanya 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sedangkan dibandingkan dengan Australia, kawasan ini pun berada sejauh 320 km dari pantai barat utara Australia. Dan artinya jika mengikuti konvensi hukum laut tipe PBB 1982 atau UNCLOS 1982, Indonesia pun juga berhak memiliki pulau-pulau ini. Nah, pertanyaannya lantas mengapa Australia bisa juga ikut mengklaim wilayah gugusan Pulau Pasir sebagai hak milik mereka? Berdasarkan sejarah sebelum zaman kolonial, gugusan Pulau Pasir sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Selain itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Brunei, Australia untuk mencari ikan. Di samping itu juga terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya. Itu belum pernah diratifikasi kembali oleh Indonesia dan Australia dengan menguasai gugusan Pulau Pasir di Provinsi NTT. Berpeluang menambah pendapatan daerah dan negara mengingat potensi yang dimiliki sangat banyak. Masyarakat adat mempertanyakan mengapa dalam kasus Ambalat pemerintah menggerakkan pasukan, tapi pada celah Timur yang sudah lama dibicarakan didiamkan dan seolah-olah tidak ada persoalan di sana. Oleh karena itu, Komisi 1 DPR RI dan pemerintahan harus segera melakukan berbagai upaya diplomasi maupun jalur hukum untuk mendapatkan kembali hak negara yang telah dicaplok oleh Australia. Pemerintah Australia harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan Pulau Pasir itu agar bisa dipertanggungjawabkan. Namun hingga saat ini bukti tersebut tidak pernah ditunjukkan selain atas gugusan Pulau Pasir bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan sesuatu untuk memperoleh kembali hatinya atas gugusan Pulau Pasir. Penyelesaian kasus ini dapat dilakukan melalui pengadilan maupun arbitrase. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam UNCLOS 1982. Kasus simpadan Ligitan dapat dijadikan dasar sebagai pedoman agar Indonesia dapat memenangi kasus tersebut. Media terbaik untuk menyelesaikan kasus ini adalah arbitrase. Selain hemat biaya, proses arbitrase tidak makan waktu terlalu lama, namun memiliki keputusan mutlak dan mengikat. Lagi-lagi Australia menggerakkan ribuan tentara ke perbatasan Papua Nugini. Indonesia, juru bicara tentara menyatakan 10.000 tentara cadangan telah dipanggil untuk bersiap. Indonesia menyebutkan agresinya ke perbatasan, setidaknya 185 tentara Papua Nugini tewas akibat baku tembak dengan anggota TNI. Sementara Departemen Pertahanan Australia Richard Marlos menyatakan pengiriman tentara sebagai tangkil pada tas peningkatan kekuatan tentara Indonesia dekat perbatasan Papua Nugini. Situasi saat ini juga menuntut memperkuat sikap pencegahan yang pertahanan di perbatasan Papua Nugini, katanya. Presiden Australia Anthony Albanese telah menjelaskan benua Australia akan menanggapi ancaman yang berkembang terhadap keamanan dan stabilitas Papua Nugini. Komitmennya terhadap Papua Nugini dan pertahanan kolektif tetap kokoh untuk peningkatan perencanaan militer dalam menghadapi ambitus Indonesia yang semakin besar. Kami sangat prihatin dengan perilaku TNI yang mungkin agresif di Balai Papua
Dan di tempat lain di kawasan ini, kata Anthony Albanese, sementara itu Menhan Australia Richard memberikan kepentingan kelompok ini terletak pada penegakan superatus berbasis aturan global. Biasanya melihat totalnya di perbatasan Indonesia, Papua Nugini berada di bawah tekanan dengan pemerintahan Indonesia. Papua Nugini berusaha membentuk dunia di sekitarnya dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Australia juga sudah menekan serangan diplomatik untuk melawan pengaruh Indonesia di wilayah tersebut. Australia dan Selandia Baru pun mengamankan paket bantuan 810 juta dolar Amerika Serikat untuk Papua Nugini, di mana Althenia berencana untuk mengintensifkan kehadiran diplomatiknya. Hal itu dirancang untuk menunjukkan komitmen Australia untuk membawa Papua Nugini melawan Indonesia. Selain itu bakal ada kerjasama di bidang intelijen. Australia dan Papua Nugini tak memiliki pasukan operasi intelijen luar negeri. Kedua negara ini juga tidak punya informasi yang bisa menjadi spionase global. Lebih jauh, Papua Nugini tak memiliki agen mata-mata asing. Tiga negara tersebut, Inggris, pengaman lain dari Universitas Ikan Genta, diperlihatkan kesepakatan itu sebagai upaya Papua Nugini bergabung dengan aliansi dan berbagi intelijen bebas. Presiden setelah menjelaskan benua Australia akan menanggapi kecaman yang berkembang. Australia juga sudah menekan serangan diplomatiknya untuk melawan pengaruh Indonesia di wilayah tersebut. Althenia dan Selandia Baru pun mengamankan paket bantuan 810 juta dolar Amerika Serikat untuk Papua Nugini, di mana Anthony berencana untuk mengintensifkan kehadiran diplomatiknya. Berdasarkan perjanjian itu, kedua negara sepakat akan menggelar operasi militer di Provinsi Papua. Selain itu, bakal ada kerjasama di bidang intelijen. Australia dan Papua Nugini tak memiliki pasukan operasi intelijen luar negeri. Kedua negara ini juga tak punya informasi yang bisa menjadi spionase global. Lebih jauh, Papua Nugini utama memiliki agen mata-mata asing yang setara dengan CA, Amerika, 16 Inggris dan Rusia, ataupun agen Asia, Australia yang lebih kecil.